Kencang kan? Mantap. Sambil ngomong nih, sambil kita kan dunianya dunia komputer ya. Iya. Sambil ngomong mau nggak biar wangi katanya. Boleh deh satu ya. Sambil jalan santai ya. Aduh, susahnya. Ini kita mau ngomongin tentang mantan nih, Mar. Bukan kali dan mantan, tapi mantan. Berwangi dulu. Kalau Enak ya kalau ada kopi ya. iya nih. Ada yang bisa bikin kopi nggak ya? Kopinya mana kopi? Kopi gitu mana ya? Tuh ada tamu. Wis, terima cakep. kasih. Sana, buka itu ada tumpah. Ada tamu. Aduh, bersih sih. Mantap. Kok jadi nggak manis? Rasanya udah manis. Oh gitu. Halo. Endorse Oh, dong. endorse Jangan dong. endorse ini. Gak ada endorse. Jangan. Permennya udah manis. Ini apa? Ular. Ular. Tahu nggak dalam Islam ipar itu dibilang ular. Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa sifat ular apa? Licik? Bukan, itu sifatnya. Kalau gigit? Gigit berbisa. Berbisa, beracun. Beracun, Nah, berbahaya. jadi banyak kecelakaan dalam rumah tangga itu dikarenakan ipar. Kenapa? Karena nganggap ipar itu adalah mahram. Mahram apa muhrim? Yang benar mahram. Mahram kita anggap muhrim aja, kearifan lokal. Kearifan lokal. Artinya orang yang sebenarnya mahram ya, Iya. itu orang yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Iya. Sebenarnya ipar itu bukan mahram. Oh. Makanya kata Rasulullah seperti ular. Kenapa? Karena nganggap itu udah saudara. Padahal bukan. Bukan. Oh. Nah, jadi akhirnya banyak permasalahan di sana, termasuk maksiat, termasuk juga ikhtilat. Ikhtilat. Iya, Oh, karena karena ngerasa ikhtilat itu apa ya? barang berdua cowok cewek bukan Oh, mahram gitu. Bukan mahram. Dah, kearifan lokal muhrim dah. Muhrim Ya, ya. masalah lah. Kalau kata orang-orang muhrim ya. Biar lebih gampang ya, nggak Iya. pakai Google Translate ya. Kata orang-orang muhrim. Nah, jadi diantar sini, diantar sono, akhirnya terjadilah cinta. Cinta. Nah, itu makanya disebut Oh, timbul benih-benih cinta dalam hati. Atau kalau enggak ngerasa berhak, akhirnya ikut ngatur. Ah iya, kadang ada tuh yang kayak gitu. Terus ikut campur, ngoceh-ngoceh, bla bla bla. Iya. Makanya kalau kita menjadi ipar, jadilah ipar yang baik. Betul. Nah, Betul. karena bahasanya bukan ipar, kita bahas tentang Apa tuh? mantan. Mantan. Apa aja yang dibahas tentang mantan? Mantan. Apa pengertian mantan? Kalau kasarnya mantan itu bisa dibilang bekas kali ya. Bekas bisa ya. Kayak mantan barang, bekas barang kayak gitu. Kita tidak berbicara mantan pacar, Ya. tetapi mantan pasangan, mantan suami atau mantan istri. Kopi dulu. Ya kamu nggak cerdas. Waduh, kopi dulu biar cerdas. Apa perlu dikasih minyak zaitun? Aduh, kurang suka kopi pakai Kurang minyak suka. zaitun. Kalau minyak kayu putih? Wah, anget ntar. Katanya kalau covid katanya minum minyak kayu putih katanya. Iya, katanya minyak kayu putih. Bisa. Apa mantan mal? Mantan, ya itu tadi bisa dibilang bukan bekas juga sih. Kalau bekas terlalu kasar kali ya. Ngomong Mantan ngadep sono. apa ya? Bisa dibilang yang pernah singgah mungkin kali ya. Mantan adalah kalau mantan pasangan berarti bisa dibilang seseorang yang pernah singgah dan akhirnya memilih untuk pergi. Begitu menurut saya. Mantan termasuk jodoh nggak? Nah itu ya, gimana dibilangnya ya? Mungkin bisa dibilang mantan termasuk jodoh sesaat gitu. Nah tepat. Jadi agak reman dikit lah. Akan begini. Ngomongin mantan soalnya. Kalian yang rada sebel sama mantan tak wakilkan. Jadi gini, sebenarnya mantan itu jodoh. Kalau bilang mantan tuh gak jodoh itu salah. Kenapa? Karena pernah diakad, Betul. pernah dihalalkan, pernah juga mengetahui semua rahasia kita. Betul, pernah diajak ngobrol. Cuman jodohnya nggak lanjut Nggak hingga lanjut. akhirat di situ. Betul. Sedangkan jodoh yang baik itu dunia hingga Akhirat. jannah, Oh, ini jannah. hingga Ya, surga. surga. Mampir di neraka enggaknya nggak Nggak tahu. tahu. Yang penting sampai surga. Iya, yakin nggak masuk surga?
Harus yakin. Kenapa? Kenapa ya? Dibilangnya ya pokok kita harus yakin kita masuk surga. Karena dengan perbuatan amal kita di dunia ini yang udah kita bangun, udah kita kerjakan, kita harus yakin kita masuk surga. Nggak boleh pesimis, harus optimis kita masuk surga. Tapi mampir nerakanya nggak tahu. Ya, mampir nerakanya nggak tahu. Kita sebagai muslim harus yakin masuk surga. Betul. Kenapa? Karena kalau enggak, ngapain kita jadi muslim kan gitu. Betul. Kita cari agama yang terbaik untuk kita dan kita yakin itu akan membawa kita ke surga. Kita bahasanya sekarang masalah Islam. Kita yakin sebagai muslim masuk surga, tetapi mampir enggaknya nggak tahu. Maka oleh itu, karena syaratnya muslim itu masuk surga, yaitu syaratnya tetap menjadi muslim, maka jaga keimanan kita seperti itu. Balik lagi ke mantan dan ularnya telah jatuh. Balik lagi ke mantan. Jadi gini, mantan itu jodoh, tapi sudah selesai perjodohannya. Perkara nanti nyambung lagi Allah a'lam kan gitu kan. Bisa jadi setelah perceraian itu terjadi kebaikan gitu loh. Kenapa? Makanya dalam Islam itu istri ini kita bercerita tentang pasangan bagaimana ya. suami ya. Suami dan istri ya, bukan pacaran ya. Suami dan istri. Kenapa ada talak? Talak 1, 2, 3. 3 betul. Sebelum talak ada apa? Ada ini. Cara ngedidiknya. Musyawarah gitu ya. Nagor. Nagor ya betul. Bisa Ditegur. ranjang, baru talak kan? Baru talak betul. Sebelum masuk ke talaknya. Bahkan sebelum talak terkadang harus diskusi dengan orang tua, betul. dengan orang tua si istri. Suami dan istri orang tua menemukan musyawarah. Kenapa seperti itu? Kenapa ada tingkatannya? Nah, disitulah rahasia dari kesempurnaan dari syariat Islam. Jadi bisa jadi dengan hanya pisah ranjang selesai, tapi bisa jadi dengan menjadi mantan. Betul. Tidak sedikit orang yang setelah menjadi mantannya orang baik, kemudian dia bertaubat gitu. Betul. Tidak sedikit orang yang menjadi mantannya orang yang terbaik, kemudian bertobat, kemudian menjadi orang baik, dan Allah jodohkan dengan orang baik. Orang baik lagi. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran, orang baik untuk orang baik. Wanita baik untuk laki-laki baik. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, seperti itu. Udah jangan sebaliknya, enak. Oh, nggak enak ya sebaliknya ya. Iya, nggak enak sebaliknya. Kita ngomongin yang baik-baik aja. Nah, sekarang berbicara tentang mantan. Nih, yang kejadian di masyarakat kita nih lebay. Silahkan tersinggung. Jadi ketika seorang janda mati ya, janda ditinggal mati oleh suaminya, punya anak, mau nikah, calon suaminya diajak ziarah ke itunya, ke makam lakinya. Bagus nggak? Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh? Bukan, tapi niat ziarahnya kan balik lagi kan kayak mungkin mendoakan kali ya. Kadang minta izin. Itu kayak kalau yang minta izin gimana itu? Gini ya, kalau ketika mau nikah, ini untuk janda ya, ketika mau nikah dengan laki-laki lain yang dia sudah pasrah gitu, insya Allah yakin, jangan bawa suaminya atau calon suaminya ke kuburan mantan suami yang sudah almarhum. Kenapa? Karena jodoh kalian selesai. Jadi silakan bawa anak kalian, anak yang didapat dari suami sebelumnya, untuk ziarah ke kubur. Kayak gitu. Sebab kenapa? Laki-laki cemburunya gede. Oh iya betul. Laki-laki pencemburu banget. Iya. Artinya ketika dia memilih wanita untuk dinikahi, dia ingin cintanya full. Jadi begitu mau nikah, udah dibawa ke mantan suami, nangis lah di situ, ngerengek lah. Bukan nggak bagus, tetapi jangan bawa calon suami. Silakan aja. Mentalnya down juga kali ya. Cemburu. Cemburu. Cintanya akan kurang. Nanti dia bilang gini. Jangan-jangan nanti ketika saya menikahi dia, saya hidup di bawah bayang-bayang almarhum. Seperti itu. Tapi kalau anak-anaknya silakan. Oke. Kalau nanti udah jadi suami, minta anterin gitu kan, tolong anterin yuk anak-anak biar ziarah misalnya kayaknya silakan. Tapi jangan paksa suaminya di sana. Kalau mau ngikut syukur, kalau enggak sudah. Nah ada lagi yang kayaknya nggak enak gitu. Apa tuh? Jadi udah jadi mantan, udah putus, masih stalking. Oh alah, masih kangen katanya. Masih kangen. Itu artinya nggak move on. Belum move on ya. Iya. Kalau cuma sesekali ngelihat, misalnya nih, udah dididik nggak bisa nih. Iya. Terus ditalak nih.
dengan harapan bisa berubah. Berubah lebih baik lagi. Tetap misalnya masih ya karena dipisahnya bukan karena sesuatu hal yang jelek. Iya. Misalnya tetap curi-curi ngasih transfer segala Ya, macam ke mantan ya, itu. kasih konsumsi. Ya, gitu. infak lah. Terus dia sesekali cuma ngelihat alhamdulillah sudah berubah Sudah misalnya. berubah. Cuman kontrol kayak gitu, sudah sama orang lain, itu masih no problem. Oh, masih no problem kalau gitu. Yang masalah itu ketika masih stalking, begitu dia mau nikah dengan orang lain atau nikah dengan orang lain difitnah. Dulu nikah sama saya begini, sama saya tiba-tiba ngatur, Iya. ngatur dia. Banyak fitnah dan segala macam itu masalah. Makanya kalau lah ini masalah stalking mantan. Ya. Masalah stalking mantan boleh, tetapi ada batasannya. Kayak gitu. Jadi kali mantan dalam kondisi kekurangan, betul, mungkin kita bisa kitanya bantu, berlebihan, gitu ya. kita pisah karena misalnya ada perbedaan adat yang berbeda, gitu ceritanya. Iya, maksudnya nggak bisa nyimbangin kita. Ya. Misalnya kita nih sudah ngaji tapi mantan malah lebih menderita, diajak sholat malam ya, gitu kan, jadi lemes. ngantuk gitu. Terus atau masih sering apa namanya, ngebaca apa sih? Ya, debat kusir. cuap-cuap. Nah, artinya kan nggak selevel ya. Belum Nah, sejalan. itu boleh kan dipisahkan kalau seperti itu daripada mudorot gitu. Iya. Nah, itu boleh memastikan dia sebenarnya kecukupan nggak atau kurang nggak gitu. Apalagi kalau ada anak tuh. Ya, dipastikan boleh. Ya. Sebab kalau misalnya pisah itu anak tetap tanggungan orang tua, tetap Betul. bapaknya. Tanggungan bapaknya. Bapaknya kalau masih hidup. Tanggungan bapaknya sampai dia masih. Iya, masih hidup. Bukan tanggungan suami yang baru. Iya, betul. Nah, ingat itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya di masyarakat kita itu banyak terjadi praktek-praktek yang terkadang secara tidak langsung membunuh harapan dari calon yang baru. Seperti itu. Kadang laki-laki juga sama. Jadi istrinya meninggal nih. ya. Istrinya meninggal. Mau nikah nih dengan wanita lain, dibawalah ke kuburannya. Nangis lah, ini gitu. Nggak perlu gitu loh, nggak perlu. Bukannya nggak boleh, nggak perlu. Sebab kenapa? Si wanita juga pengen cinta di suaminya. Betul. Dia juga nggak ingin ketika dia hidup bersama si suami, dia jadi bayang-bayang istri yang udah meninggal. Terus dibanding-bandingkan lagi ya. Seperti itu. Jadi cukup tahu kalau ngajak anak-anaknya nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kembali ke mantan, jangan hidup di dunia mantan. Tetapi hiduplah di dunia yang nyata dengan pasangan yang sekarang. Seperti itu. Kalau ternyata suami saya atau istri saya di sana kelakuannya nggak beres, dulu kan bisa karena nggak beres, sekarang makin nggak beres, sudah biarkan, justru bersyukurlah gitu kan. Kita sudah dijauhkan dengan orang yang nggak beres. Betul. Ngapain lagi ngutik-ngutik dia? Kalau perlu lupakan namanya. Gitu. Betul. Kecuali punya anak. Ya, tetap tanggung jawab lagi. Berarti anaknya diambil untuk dididik, jangan diberikan kepada mantan. Kalau emang mantan itu nggak bermasalah kayak gitu. Kalau mantan itu emang bermasalah, jangan dikasih mantan. Betul. Kenapa? Nanti akan bermasalah saatnya. Karena anak itu bagaikan kertas, siapa saja yang menulis di sana, maka hasil tulisannya itu. Kata Rasulullah, kullu mauludin alal fitrah, yulad alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan suci ya, putih bersih, yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau Yahudi, itu orang tuanya kayak gitu. Makanya kenapa ketika kita punya mantan dan mantan kita bermasalah, maka anak selamatkan anak dulu. Iya, selamatkan anak, baik dipondokkan atau kita carikan ibu atau kalau laki-laki ibu ya, kalau perempuan bapak yang lebih baik kayak gitu supaya bisa mendidik gitu. Itu orang lebihnya. Sering nemuin nggak sih orang marah-marah kalau punya mantan? Banyak. Ngeliatnya gimana? Ya, sebel aja gitu, Bol. Kadang suka ngatur-ngatur, padahal udah jadi mantan. Iya, udah jadi mantan, nikah. Misalnya wanita udah nikah dengan orang lain, punya anak, si mantan laki-laki, awas lo, nanti lu anak gua gini-gitu. Kalau emang khawatir, bawa didik kayak gitu kan. Ayomi gitu. Terus yang wanita juga, awas lo,
ntar anak saya jadi ini Nah, sama ibu tiri, ibu dia tiri, ngapain? dipukulin. Wah, gitu. Kebanyakan ini dengerin Sinetron. Iya. Dulu apa nonton sinetron? Lagu ibu tiri. Lagu Kamu Ibu berbagi tuh lagu itu. Ibu tiri Hanya hanya cinta gitu. kepada ayahku saja. Sedangkan dalam Islam itu enggak. Dalam Islam, seorang laki-laki ketika mempunyai anak tiri, sebenarnya anak tiri lah, anak bawaan dari istri, memang dia tidak wajib untuk menghidupi si anak tiri ini, tetap bapaknya yang wajib. Tetapi ketika dia mengambil kewajiban orang bapak aslinya, itu pahala yang besar. Ya. Dan dalam Islam, jangankan anak tiri, anak yatim pun itu dicontohkan oleh Rasulullah, dibawa, dididik, ya. dimakanin kayak gitu kan, semuanya dididik. Bahkan ada sebuah kisah ketika satu hari raya, ada seorang anak sedang nangis. Kemudian datangin sama Rasulullah, kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dan ibuku telah nikah lagi dan aku ditinggalkan. Hari raya sudah tidak ada batu. Kata Rasulullah, biar aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu. Kemudian anak itu diambil sama Rasulullah, dirawat sama Rasulullah kayak gitu loh. Jadi dalam sebuah kisah seperti itu. Dalam artian ketika kita memang menikahi seorang wanita yang punya anak dari suami yang sebelumnya, kalau memang mau merawat, bagus, gak apa-apa gitu. Cuman ketika ada intervensi dari mantan, nah ini mantan lagi. Kalau tadi stalking mantan, kalau ini sekarang mantan intervensi. Nah ini harus tegas. Ketika ada intervensi seperti itu harus tegas, harus cari jalan keluar. Misalnya anak dipondokin, berarti antara istri kita dengan mantan suami istri kita, nengoknya sudah di pondok saja. Ya, jadi ini ya. Atau berapa hari sekali di rumah bapaknya, di rumah kita, ya. itu seperti itu. Dan satu hal lagi, buat laki-laki atau wanita yang menikahi pasangannya dalam kondisi mempunyai mantan, nah ini harus bijaksana. Kalau terlalu cemburu, apa sih? Terlalu cemburu. Posesif ya? Ya, terlalu posesif. Posesif ya. Kalau terlalu posesif, lebih baik jangan cari pasangan yang ada mantannya. Betul. Mantan hidup ya? Iya, mantan hidup kayak gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya nyikapin mantan tuh gampang sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa? Kata Rasulullah kembali lagi, ketika kita itu mencari jodoh, di antara 4 pilihan, cantik, harta, keturunan, itu suruh pilih agama. Kenapa pilih agama? Karena kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus didahulukan. Sebab seorang istri ketika sudah menikah, seorang wanita ketika sudah menikah dan menjadi seorang istri, kewajiban pertamanya adalah kepada suami. Di bawah Allah dan Rasul ya. Iya. Suami baru orang tua. Nah kayak gitu. Makanya kalau misalnya terus dapat suami ternyata lebih kurang lah kualitasnya dari mantan, dia akan tetap berpikir oh ini loh kehidupan sekarang saya ini dengan yang sekarang, walaupun mantan lebih banyak, misalnya lebih baik hartanya, yang ini sederhana, dia nggak akan mengeluh ketika punya agama gitu. Makanya betul kata Rasulullah, pilihlah agama, niscaya itu akan membahagiakan insya Allah. Jadi buat kalian yang punya mantan, dari sekarang mulai berpikir positif ke depan dan mulai merancang kehidupan bersama pasangan yang baru. Dan ingat, mantan jodoh yang sudah selesai. Mau nikah sama siapapun terserah. Mau cungkir balik gimana terserah. Kita jangan stalking. Seperlunya aja. Ya, kalau mau seperlunya saja. Mungkin karena masih takut dia nggak makan atau apa betul. Gitu kan, entah dikirimin lewat Indomaret seperlunya gitu. Dalam artian seperti itu nyebut merek lagi misalnya di swalayan kendaraan supermarket lah, karena kita tahu nggak ada makan misalnya, ini kita kirim dari sana, setelah udah kerja udah jangan stalking lagi. Betul, kayak gitu. Itu infak ya, itu maksudnya sedekah kayak gitu.
mantan. Jadi sudahlah mantan biarkan saja gitu, sudah berlalu. Apalagi kalau mantannya buruk, Ya, stalking, biarin aja. udah biarin aja. Biarin aja. Nanti kalau dia stalking kita dan ternyata stalking. Stalking. Nah, kalau dia stalking kita dan ternyata kita lebih bahagia, dia makin sakit hati. Betul. Dia makin sakit hati dan dia akan heran. Dulu di tangan saya kenapa banyak perselisihan ya? Kok sekarang tambah bahagia? Tambah bahagia. Ah, berarti saya yang salah Ya, kayak gitu. Nah, siapa tahu ya kan ya. Heeh. Dia bisa mengkoreksi diri. Nah, bisa insaf, Bisa gitu kan. Tapi kalau kita stalking dia mulu, kata suami barunya, ngapain kamu nikah sama saya kalau masih ngeliatin yang lain? Kan gitu ya. Iya, betul. Apalagi laki kalau udah cemburu ya. Oh, Pulang kau ke rumah mbakmu, ngapain? Minta masakan. kita masakan mau ini mau pulang. Mau ajak mau masak, gitu kan enak masakan. Masakan mama enak. Kalau suruh minta masakan, kalau masih bisa gimana? Serem lagi. Gara-gara mantan. Tipe suami yang sah gara-gara stalking Stalking mantan yang katanya ditinggal karena gak baik. Baik. Aduh, rugi deh. Jadi mulai dari sekarang bareng-bareng kita belajar Islam. Belajar Islam itu Asyik. Belajar Islam itu asyik. Iya, jadi makin kita ngerti Islam, kehidupan makin enak. Enak. Sampai jumpa di lain kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. wabarakatuh.